informasi-informasi ini kalau misalnya teman-teman butuhkan, mungkin kita bisa cari ya. Bisa cari, atau teman-teman yang kandangnya kosong, kita bisa temuin dua sisi. Teman-teman punya niat buat melihara, punya modal sedikit, dia punya kandang, oke, sistemnya kerjasama, itu juga bisa. Kalau teman-teman mau sewa kandang, yang teman-teman harus perhitungkan adalah biaya sewanya itu bisa kita cover sesuai dengan kemampuan kita. Kalau sewa lahan itu, kalau yang paling aman itu memang bukan ke pribadi ya. Yang paling aman itu adalah ke instansi, ke kelurahan, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita sewa lahan kas desa, kita bangun bangunan itu lebih aman. Kenapa? Karena lahan kas desa itu nggak mungkin dijual. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi, selamat datang di channel YouTube Kandang Budi Luhur. Terima kasih teman-teman atas semua atensinya sudah nyimak video-video kita. Ya, sebenarnya teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngelihat video kita dari awal ya, kita buat ada banyak hal yang sebenarnya sudah kita sampaikan. Nah, tapi kita nilai juga kayaknya kita belum bahas nih tentang gimana sih cara sewa kandang, sewa lahan ya, supaya kita bisa beternak tanpa mengeluarkan modal yang cukup besar di awal. Nah, teman-teman, oleh karena itu pagi ini kita coba bahas ya. Kebetulan juga saya udah sering jelasin bahwa ya kandang budi luhur sederhana. Kandang ini juga kita sewa, tanda tangan perjanjian 5 tahun ya, dibayarnya setiap setahun sekali, enak banget ya. Jadi karena kita juga berangkatnya dari sewa, mungkin kita bahas dulu tentang gimana sih supaya kita bisa dapat lahan atau kandang sewa di Sleman. Nah, teman-teman, tentu ya informasi lahan mungkin ada banyak makelar tanah ya yang bisa kita cari. Bahkan di Facebook pun kan banyak info. Bahkan sebenarnya ya, makelar tanah itu ada jaringannya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kenal di sekitar wilayah teman-teman ada makelar tanah, tanya dia aja. Ya, di satu wilayah dia bisa tahu semua. Karena memang info itu bisa dia, oh kamu butuh tanah di mana? Budget kamu berapa? Dia akan bisa nunjukin, oh ini rekomendasinya, itu gampang banget. Nah, kalau misalnya kandang juga gitu sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman gabung di satu komunitas ternak, kalau di Sleman ini, di Jogja ini ada Perserikatan Peternak Kambing Domba Yogyakarta ya. Muara puncaknya memang HPDKI ya, Himpunan Peternak Kambing Domba Indonesia. Nah, teman-teman, komunitas-komunitas ini sebenarnya kita bisa dapat banyak informasi. Dimana misalnya kita pengen beternak tapi mau buat kandang biayanya gede banget nih gitu. Kalau bisa kita cari kandang sewa, apalagi bayarnya tahunan ya. Kayak kandang budi luhur ini setahun teman-teman 9.800.000. Tapi saya berani, saya optimis 9.800.000 itu kalau kita maksimalin di kurban, kita bisa bayar. Ya, kita percaya diri aja. Kurban bisa kita bayar. Kalaupun enggak, kita breeding. Ya, anakannya kita jual itu, anakan kita punya 5 indukan. Ya. Keluar anaknya 5 jantan semua. Kita tunggu 1 tahun, ya anaknya itu udah bisa insya Allah bayar kandang. Apalagi ada anak itu baru kita itu anak jantan, misalnya anak betinanya ya bisa kita juga bisa jual ya bareng induknya. Kalau misalnya tetap nggak ada uang, anaknya sama ibunya kita jual, yang penting kita tetap bisa beternak ya. Kita belum bahas tentang sebenarnya hasil sampingan dari peternakan itu apa sehingga kita bisa berani beternak. Itu nanti bisa panjang lagi bahasanya. Kita bahas di bab selanjutnya, di episode selanjutnya tentang penghasilan tambahan dari beternak kambing domba. Nah, tapi balik lagi teman-teman. Memang apalagi kita anak-anak muda. Ya, saya sekarang alhamdulillah usia udah 29 tahun ya. Saya juga udah pernah beternak sebelumnya. Saya resign, saya jualan pisang dulu sampai saya sekarang beternak lagi. Nah, saya dulu punya pegangan uang nggak banyak gitu. Tapi saya punya
kenalan temen ya, yang dia ayo beternak lagi gitu. Jadi saya semangat lagi, bahkan ada banyak teman-teman yang sebenarnya siap membantu. Ya saya bismillah, pertemuan saya dengan kandang ini karena memang saya menjalin hubungan baik dengan pemilik kandang ini. Jadi waktu dia beternak, dia sering beli steak odot sama saya. Kita kenal, waktu dia panen ternak juga dia minta beli, saya survei ke sini, kita menjalin hubungan baik. Nah pada satu waktu setelah waktu saya jualan pisang itu, dia kemudian ngubungi, "Mas, mau dibeli odot saya." Saya udah bismillah, semoga jodoh gitu ya. Kalau dia udah mau jual odot ya, jual rumput loh ya, bukan jual steak. Artinya kemungkinan peternakan dia itu udah mau dia aktivitasnya udah dia mau stop, udah dia mau tutup. Saya bilang besok saya ke sana, Mas. Bener. Dia berhenti beternak. Terus dia bilang ya dia mau libur dulu, mau break gitu. Karena dari hitung-hitungan penggemukan yang dijalankan ternyata minus ya teman-teman ya. Nah kita saya tetap motivasi buat besok, Mas, ini saya sewa aja gitu ya. Saya bilang ini disewain aja, Mas. Emang ada yang mau nyewa? Saya bilang saya sewa aja, Mas. Alhamdulillah dia menyambut baik. Tapi saya bilang, Mas, pokoknya ini saya sewa, tapi Mas harus beternak lagi. Saya motivasi buat beternak lagi. Dan alhamdulillah ini hampir 1 tahun sudah berjalan. Ini mau 2 tahun. Saya bilang, Mas, besok nabung indukan, saya peliharain. Ini khusus buat pemilik kandang ya. Saya peliharain, besok kalau saya ninggalin kandang, Mas, sudah ada ternak. Gitu. Itu yang karena saya sewa kandang, saya berterima kasih sama dia udah boleh disewain kandangnya, tapi saya besok mau dia ternak lagi. Nah, ini kalau hubungannya baik. Nah, teman-teman, gimana kalau teman-teman pengen tadi ya, saya ceritain tentang saya, keuangan saya terbatas, tapi saya akhirnya bisa punya kandang. Saya syukuri ini. Teman-teman juga yang main sini saya kasih tahu, biasa aja kandang saya, silakan kalau mau main gitu ya. Apalagi kalau mau main pagi atau sore, biasanya kalau siang saya istirahat. Tapi sampai hari ini 1 tahun lebih saya sudah berjalan di sini, teman-teman. Buat bayar kandang kemarin, alhamdulillah dari penghasilan jual kurban ya, pada saat Idul Kurban punya tabungan anakan jantan juga, terus keuntungan kurban saya pakai buat bayar kandang 9.800.000, tapi sudah saya DP juga di awal supaya nggak berat ya, sudah saya angsur di awal-awal saya sewa. Kemudian kemarin jatuh perjanjian bayar, saya bayar sekitar 7.200.000-an sisanya, alhamdulillah bisa tanpa menjual anakan ya. Anakan-anakan tetap saya jual. Ini besok kurban lagi, bayarnya lebih ringan lagi karena udah punya tabungan anakan yang banyak. Nah balik lagi teman-teman, kalau teman-teman mau beternak dengan modal yang memang ringan, karena biaya kandang ini nggak murah, apalagi dia bangunan yang kalau kita udah bangun mau dibongkar itu nilainya jauh dia anjlok ya, turun. Karena dia kandang, beda sama rumah kita bangun dia naik, ini kandang itu begitu dibangun, ditempati, dia anjlok harganya ya. Nah karena dia apalagi bahannya bahan-bahan yang gampang rusak ya. Nah biayanya mahal. Memang yang saya rekomendasikan juga buat teman-teman yang mau kayak saya ya, saya jadiin kandang ini sebagai lab, benar-benar menekuni, dalemin sedalam-dalamnya, tahu seluk-beluknya, tahu benang merahnya. Teman-teman sewa dulu ya. Gimana caranya? Teman-teman misalnya hubungi saya, Mas, ada nggak kandang yang mau disewa? Kemarin ada ya, kemarin ada di Pakem. Alhamdulillah teman saya yang bisa rekomendasiin orang yang mau nyewa sekarang disewa. Ada lagi nggak, Mas? Ini ada malah kandang yang mau dijual di utara Sleman gitu. Ada lagi nggak, Mas, kandang-kandang kosong? Sebenarnya informasi-informasi ini kalau misalnya teman-teman butuhkan, mungkin kita bisa cari ya, atau teman-teman yang kandangnya kosong kita bisa temuin dua sisi. Teman-teman punya niat buat melihara, punya modal sedikit, dia punya kandang, oke, sistemnya kerjasama itu juga bisa. Nah, tapi kalau teman-teman mau sewa kandang, yang teman-teman harus perhitungkan adalah biaya sewanya itu bisa kita cover sesuai dengan kemampuan kita.
Misalnya biaya sewa kandang, oh sewa kandangnya sekitar 20 juta, masuk nggak kira-kira? 20 juta itu menurut saya angka yang terlalu tinggi. Karena kalau kita jual kurban pun dapat 20 juta itu susah. Untuk kondisi memulai ya, pemula. Kalau mungkin kondisi saya sekarang ini, biaya sewa 20 juta itu juga cukup mahal. Tapi bisa nggak? Insya Allah kalau sekarang ya bismillah bisa lah gitu ya. Nah tapi kalau kita baru memulai itu 20 juta itu terlalu mahal. Kalau bisa jangan. Kapasitasnya kecil-kecil aja. Ya misalnya mau sewa kandang, oke. Sewa kandang cari dong mas. Biaya sewa sekitar 10 sampai 15 juta gitu. Atau kalau misalnya teman-teman berani ya bisa aja itu dimaksimalin. Ya, nanti teman-teman breeding, nabung sedikit-sedikit, apalagi teman-teman bisa ajak keluarga, ayo nabung indukan gitu ya. Nah, coba dulu sedikit. Kalau misalnya udah bisa tahu benang merahnya, seluk-beluknya tahu, tambah sedikit. Nanti hasil anakannya itu bisa buat bayar kandang. Oke, udah tercover di satu sisi. Yang dimainin selanjutnya adalah trading, teman-teman, jual beli. Gitu. Jual beli, teman-teman. Namanya kita udah tekun, kita udah tahu seluk-beluk, nah kita mulai beli. Oh, anakan-anakan yang bagus di kandang-kandang teman-teman kita beli. Kita rawat, kita jual nanti. Ya, kemudian jual ini, kita masuk aspek nih. Jual punya penghasilan lain di luar ternak itu sendiri ya. Misalnya kita jual pakan, kita jual stek rumput, kita jual keperluan sarana produksi ternak yang lain gitu ya. Ada banyak sumber yang kita bisa gali sebenarnya. Nah, itu buat apa uang keuangan itu? Kita buat hidup sehari-hari, buat makan ternaknya, buat makan kitanya. Sementara ternaknya tetap tabungan. Nah, kalau udah bisa tahu seluk-beluk lebih dalam lagi, kita scale up. Kita sudah bisa bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Oh, kita yakin kita bisa amanah. Pencatatan kita bisa detail. Ya, kita boleh akses misalnya dana modal yang lebih besar dari paman, Pak D, bule, atau teman-teman kita yang dia punya kelebihan dana dan bingung mengelolanya. Kalau kita sudah selesai sama diri kita sendiri, teman-teman boleh akses itu. Karena secara ilmu pengetahuan teman-teman bisa, kemudian teman-teman kembangkan, teman-teman amanah, itu bisa banget bisa berkembang teman-teman. Nah, jadi kalau sewa kandang di awal-awal 10 sampai 15 juta mungkin itu masih boleh ya. Menurut saya masih boleh. Dengan konsekuensi ternaknya adalah breeding, anakannya nanti ditabung, dijualnya untuk bayar sewa kandang, sementara punya penghasilan lain harian buat makan ternak sama makanannya kita ya. Nah, kita mungkin kalau misalnya teman-teman pengen tahu seluk-beluk gimana sih mas penghasilan harian di luar ternak, mungkin bisa juga kita ngobrol, datang ke sini, nanti kita bisa ngobrolin aspek-aspek yang bisa digali ya dari sumber penghasilan di luar ternak itu sendiri. Nah teman-teman, itu tentang kandang ya. Jadi kalau mau informasinya gabung di komunitas, cari informasi. Bahkan sebenarnya kalau misalnya teman-teman di grup-grup peternak itu tanyain aja, ada nggak lur yang kandangnya disewain, itu juga bisa digali. Atau tanya peternak-peternak ya kayak saya, kemudian teman-teman yang lain ya udah beternak. Nanti kita bisa cari informasinya sebenarnya. Nah kalau misalnya oke nggak ada ternyata ya, teman-teman nanya saya nggak ada nih mas kandang yang disewain, maka pilihan selanjutnya adalah sewa lahan. Nah, saya ada temen namanya Mas Alto ya, dia sewa tanah di deket sini. Saya ini kan di Melati Sleman, dia di selatan kelurahan ini ya, dia di dekat sungai, pokoknya di sebelum Godean. Kalau kakaknya malah udah sewa lahan kas desa di Godean itu, bikin sate. Kalau di Godean tuh kebanyakan sate sapi ya, dia bikin sate sapi, lahannya banyak banget, luas banget di sana disewa. Nah ini dia juga kenal sama lurahnya, dia sewa lahan, dia dapat sekitar 8.000 meter, istimewa banget. Dia berani. Nah karena di dalam planning dia sewa lahan luas, dia kenal sama. Nah teman-teman, kalau sewa lahan itu, kalau yang paling aman itu memang bukan ke pribadi ya. Yang paling aman itu adalah ke instansi, ke kelurahan teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita sewa lahan kas desa, kita bangun bangunan itu lebih aman. Kenapa? Karena lahan kas desa itu nggak mungkin dijual. Kalau lahan pribadi, misalnya pemiliknya meninggal,
jatuh ke anak-anaknya mutusin buat dijual, selesai. Harus angkat semua. Ya bangunan kita harus kita pindah. Beda sama lahan kas desa. Paling lahan kas desa itu konsekuensinya adalah ganti pemain, ya, ganti orang baru, ganti ganti orang, ganti kepemimpinan. Ya biasanya harga sewa lahannya naik gitu. Nah, makanya lahan kas desa itu biasanya mintanya itu 1 tahun sekali, disewa dalam rentan waktu. Misalnya disewa dalam waktu 10 tahun, bayarnya mintanya per tahun. Karena memang perangkat desa itu, kecuali dukuh, misalnya Pak Dukuh itu biasanya dia sampai tua, ya. Sampai tua, bahkan biasanya ya seumur hidup juga ada yang dia, ya mungkin dia sebelum pensiun dia meninggal gitu ya. Kalau dukuh melekat biasanya. Tapi kalau perangkat-perangkat lain biasanya dia tetap ada masa pensiunnya. Tapi kalau lurah itu kan dia setiap mungkin 5-6 tahun sekali dia diganti. Nah teman-teman, kalau lahan kas desa ini dia pergantian orang ya setiap tahun naik, wajar lah. Tapi kan aset kita aman. Jadi kandang yang kita bangun itu aman. Nah balik lagi teman-teman. Jadi kalau kita mau sewa tanah, ya kita ke kelurahan. Kita cari tahu ada nggak lahan yang disewain. Mas, kalau saya malu ya mas nanyain ke kelurahan, ya teman-teman harus siap-siap menghadapi maklar kalau misalnya teman-teman nggak mau ke kelurahan. Konsekuensinya itu. Nah kalau misalnya mas, saya pendatang nih, gimana ya? Ya saya pernah teman-teman ke Kulon Progo, saya pendatang, saya ada adik kelas di sana, dia cari di sana, saya minta informasi, ada mas lahan yang disewain 1 hektar. Saya survei di atas bukit, nggak jadi saya sewa teman-teman. Oh, di atas bukit kan kita pelihara ternak kita keluar bahaya, dia bisa keluar gitu kan, nggak jadi. Air juga agak susah kalau di bukit-bukit itu kan, karena kita kalau beternak kan sumber air, transportasi aman, ada sumber potensi yang bisa digali teman-teman. Nah balik lagi, kita mau sewa lahan, kita ke kelurahan. Kalau mau perorangan, yaitu lewat makelar tanah bisa gitu ya. Tapi kalau perorangan kalau bisa dihindari, kecuali keluarga sendiri, ya. Misalnya lahan bibi, lahan paman, atau lahan simbah yang dia memang nggak kepake dan nggak akan dijual, itu bisa, itu lebih aman gitu ya. Nah tapi kalau lahan kelurahan, datang ke kelurahan, gali di situ. Biasanya ada lahan-lahan luas, asal teman-teman berani sewa dalam waktu yang lama, biasanya mau kok disewain, ya. Nah, tapi harganya juga jangan merusak harga, ya. Misalnya teman-teman sewa, oh berani mahal gitu ya, nanti harga-harga sewa di sekitar itu juga naik teman-teman. Nah balik lagi tadi, datengin kelurahan, kemudian teman-teman tanya ada nggak lahan disewain. Nah nanti teman-teman kayak tadi saya contohin, Mas Alto sewa 8.000, dia berani teman-teman. Jadi dia bilang, ini yang saya bangun kandang sekitar 1.000 meter, yang lainnya rumput pelan-pelan. Nah dia niat nanti jual rumput. Dari jual rumput itu teman-teman, bukan hanya stek ya, rumputnya pun. Misalnya peternakan sapi, teman-teman storein rumput, dia juga punya pick up kakaknya, storein rumput, kemudian rumputnya dijual per kilo, itu pun bisa buat membayar sewa lahan yang luas itu. Nah, negosiasinya gimana? Ya yang jelas kalau di kelurahan teman-teman harus terbuka. Jelasin teman-teman itu butuh lahan buat apa. Karena kalau lahan kelurahan ini dia dekat pemukiman, teman-teman tidak terbuka, teman-teman akhirnya bangun kandang, bahaya nanti. Bisa didemo. Teman harus terbuka dari awal. Saya mau sewa lahan, saya mau beternak, ada nggak lahan yang disewain, keperluan saya segini. Gitu. Nanti perangkat desa bilang, ada mas tapi lahannya harus sewa 1 hektar. Ya berani aja. Dengan konsekuensi teman-teman tekun di situ, teman-teman benar-benar hitung di situ. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman sudah jalanin sewa ya, teman-teman sudah sewa kandang dapat misalnya, atau sewa lahan dapat, maka yang harus teman-teman lakukan adalah tekuni dan seriusi di situ, insya Allah dia akan menghasilkan. Nah semoga informasi ini bermanfaat. Kalau di Sleman sewa lahannya, kalau di utara itu mungkin udah 1.200 sampai 2.000 ya, daerah Pakem, kemudian daerah Candi Binangun, Harjo Binangun itu mungkin
dia di 1000, kalau pendatang itu 1200 ke atas lah. Kalau di sini itu saya sih sewa lahan 800 meter sama kandang ini 9.800.000. Kalau beli tanah di Sleman ini ya sekitar, kalau di utara-utara mungkin Harjo Binangun, Candi Binangun ke atas dia sekitar 700 sampai 1 juta ke atas, tergantung ada akses jalannya atau enggak ya. Kalau di sini kalau 1,5 juta itu mungkin di dekat-dekat sungai, itu harga tanah ya, per meter 1,5 juta. Kalau sewa lahan di sini mungkin udah sampai 2 ribuan per meter ya teman-teman, karena di sini juga akses air juga bagus. Nah teman-teman, kita juga mau break ya, makan siang. Video ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa memulai beternak. Meskipun kita anak muda nggak punya warisan lahan, kita nggak punya modal yang banyak buat bangun kandang, ada banyak hal yang sebenarnya kalau kita cari informasinya kita bisa dapetin itu, dan kita bisa memulai beternak dengan modal yang nggak banyak. Semoga informasi ini bermanfaat. Doain terus kandang Budiluhur supaya terus berkembang ya. Saya juga pribadi bisa amanah ya, bisa bertanggung jawab termasuk atas informasi ilmu pengetahuan yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.